Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Ini saya ingin melanjutkan, sebetulnya masih ada 4 transaksi, cuman supaya step by step-nya teman-teman bisa pelan-pelan gitu ya, saya melanjutkan dulu 3 transaksi sesuai dengan, screenshot yang saya sudah kirimkan di WhatsApp group ya. Oke, sebentar saya mulai melakukan present now. Oke, tampilan ini sudah saya buka ya. Kita lanjutkan, berarti saat ini adalah transaksi yang akan kita buat, yaitu terkait dengan aktivitas kas dan bank terkait dengan penerimaan. Kita di sini melanjutkan langkahnya, yaitu ada penerimaan dari CV Fajar Dinanti ya. Kita lakukan ke pilihan aktivitas, lalu kas dan bank, lalu ke penerimaan. Nah, di sini diminta adalah transaksinya disimpan ke Bank BNI. Oke. Deposit to Bank BNI. Ya. Kode vouchernya teman-teman sudah lihat, di situ adalah 04-CR. Kita ubah ya. 04-CR. Oke, kemudian untuk date-nya di sini pakainya 11/12/2012, saya ubah menjadi 11/12 saya di 2018. Memonya adalah penerimaan uang muka penjual, yaitu CV Fajar Dinanti. Penerimaan uang muka penjualan CV Fajar Dinanti. Oke, jumlah amount-nya kita bisa tuliskan di sini sejumlah 9.350.000. Terus sekarang kita masukkan account-nya. Account-nya yaitu 21107. Kita pakai aja 21107 deposit customer. Nominalnya adalah kita rubah nih di sini, yaitu sebesar 8.500.000 rupiah. Oke, satu lagi yaitu ada PPN keluaran. 21104. Ya, PPN keluaran. Nominalnya sebesar 850.000 rupiah. Oke, ini kan depositnya masih 8,5 ya. Kita enter dulu aja. Oke, totalnya sudah sesuai, yaitu sejumlah 9.350. Oke, transaksi berikutnya adalah kita lakukan simpan dan tutup. Oke. Saya mau lihat nih sebenarnya tadi tuh bener nggak sih 2018 pekerjaan saya coba cross check ya.
dari transaksi yang sebelumnya. Oh benar, saya sudah melakukan 2018. Oke. Oke, kita lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu di sini terkait dengan adanya faktur penjualan. Oke, kita buat. Nah, ini kita close dulu biar nggak bingung. Proses pertama adalah aktivitas, kemudian di bagian penjualan. Udah, biar gampang aja dari sini ya, penjualan. Kemudian kita buat faktur penjualan. Oke, kita cari nama vendornya. Siapa sih nama vendornya di sini? Ternyata dia ini bukan pelanggan, tapi adalah customer baru atau pelanggan tunai, gitu ya. Jadi kita mau membuat data baru bahwa yang kita simpan ini kan adalah data pelanggan kita. Oke, gimana caranya? Kita klik pelanggan baru. Ya, di sini sudah sesuai ya, C04, nama pelanggannya adalah pelanggan tunai. Kita ketik. Kemudian kita langsung pindah ke bagian penjualannya. Ya, tadi posisi alamat kita rubah menjadi nama pelanggan dan nama pelanggan tunai. Lalu kita pindah ke penjualan. Nah, penjualannya, pajaknya jangan lupa informasi pajaknya. Adanya pajak sebesar PPN 10%. Kalau informasinya di sini kan bilangnya pajak pertambahan nilai. Nah, ini cara kita membuat penamaan pajak aja sih pada data perusahaan. Nanti kalau teman-teman waktu kemarin bikin namanya di pajak di data perusahaan, misalnya pajak penjualan atau bilangnya pajak pertambahan nilai atau nulisnya PPN 10%, nah inilah yang diambil. Oke. Setelah sudah kita pilih bahwa itu adalah PPN 10% atau pajak penjualan atau pajak pertambahan nilai, kemudian klik OK. Nah, step berikutnya yaitu kita mulai menulis fakturnya. Ya, nomor invoice-nya kita tulis di sini 05 garis miring CR. Oke, nomor invoice-nya kita buat tanggal 12/12/2018. Ingat ya, saya sudah wanti-wanti berapa kali disesuaikan untuk tahun I-nya itu dengan tahun dari teman-teman membuat data perusahaan. Kalau teman-teman buat data perusahaan kemarin 2017, ya udah tinggal diikuti saja bahwa ini adalah invoice date di tahun 2017. Oke. Kemudian ship date-nya samakan ya dengan invoice date yaitu 12/12/2018. Terus terkait FOB nggak perlu diisi termnya COD karena dia sistemnya adalah pelanggan tunai, jadi langsung dibayar di tempat. Nah, sekarang kita masuk ke item pembayaran atau item apa aja sih yang dibeli dari si pelanggan tunai ini. Oke, kita lihat. Dia beli 4 macam item di sini dengan kuantitinya beda-beda. Kita taruh dulu ya, pertama adalah travel time dengan kuantiti sebanyak 7. Kemudian harga unit price-nya di harga 1.400.000. Kemudian ada diskon nggak? Nggak ada, tapi di sini kita tulis T. Kemudian di sini udah otomatis 9.800.000. Lanjut, yang berikutnya barang yang dibeli adalah barang yang dibeli adalah si Grand Polo. Nah, kuantiti Grand Polo ini sebanyak 8 dengan harga per unit Rp1.800.000. Oke, dia otomatis keluar nilainya. Kemudian yang ketiga yaitu tray. Berapa kuantitinya? Di sini sebanyak 3. Lalu unit price-nya sebanyak Rp950.000. Ini teks. Kemudian, oke, satu lagi yaitu aksesoris. Aksesoris, unitnya 1, kemudian harganya 135.250. Lalu jangan lupa
ngasih pajaknya, karena ada beberapa kali yang kelewatan ngasih pajaknya. Oke, di sini total semuanya, kalau teman-teman lihat, itu adalah sebanyak 29.903.775. Nah, kemudian diingat, karena ini transaksinya adalah transaksi pelanggan tunai, berarti udah langsung bayar dong. Nggak perlu kita harus simpan dan tutup. Karena sifatnya adalah kita langsung bayar, jadi kita langsung klik aja di sini bayar. Kenapa kok nggak simpan tutup, Bu? Ya, tadi saya bilang, ini transaksinya adalah transaksi secara tunai. Ya, kalau dia pelanggan, ya kita harus save dulu, karena kan namanya pelanggan, dia akan bayarnya kurang lebih dengan term yang sudah ditentukan, misalnya M30. Gitu. Jadi, saat nanti mau melakukan pembayaran, baru kita tarik datanya. Gitu. Oke, sekarang kita lakukan transaksi ini, karena pelanggan tunai, kita langsung klik bayar. Udah deh, selesai transaksi yang kedua. Sekarang kita lanjut transaksi yang ketiga, ya, yang sesuai dengan screenshot saya, yaitu adalah aktivitas kita meretur barang. Nah, oke, siapa nih yang retur? Oh, kita retur dari transaksinya langit biru. Jadi kita temuin barang yang kita beli dari langit biru itu ada yang reject. Ya, ada yang reject ya. Nah, berarti harus kita kembalikan. Dan karena dikembalikan berarti dalam pencatatan kita pun harus berkurang, karena ini pengaruh juga dengan jumlah stok yang kita punya. Oke, aktivitas yang dilakukan adalah dengan cara melakukan aktivitas pembelian di sini. Kemudian ada pilihan retur pembelian. Ini ya. Oke, klik retur pembelian. Ya, lalu kita cari, sini adalah nama pemasoknya si langit biru. Ya, langkah berikutnya, coba kita lihat baik-baik tampilan screenshot yang ada di dalam modul. Jangan lupa kita checklist. Nama checklist di sini adalah pemasok kena pajak. Ya, kemudian kita mau cari fakturnya yang mana yang mau kita kembalikan. Atas transaksi yang mana? Oh, transaksi yang 01 garis miring PJ. Oke, kalau sudah di sini nggak usah ada keterangan, atau boleh pakai keterangan, bilang aja di sini retur karena rusak misalnya gitu ya. Oke. Kemudian di sini ada return number-nya, ada, kita tulis 65 garis miring FPJ. Kemudian date-nya yaitu tanggal 20/2018 kalau saya ya. Lalu tanggal fiskalnya kita samakan ya. Oh, udah sesuai, udah otomatis 2012-2018. Langkah berikutnya adalah teman-teman memilih barang mana yang harus kita kembalikan. Di sini kita pilih pada pemilihan description-nya. Ya. Barang mana yang dipilih? Oh, barang yang dipilih adalah si travel time dulu. Ya. Terus dia nyampaikan, apakah Anda ingin retur semua barang? Enggak. Ya, berarti no. Enggak semua yang barangnya kita retur kan pada transaksi tersebut. Ya, karena kuantitinya mungkin hanya 1 atau 2 ya. Terus, berapa banyak jumlah barang? Kuantitinya, oh hanya 1. Hanya 1 kuantitinya. Benar, unit price-nya waktu itu kita beli seharga 500.000 dengan teksnya. Lalu kita mau ada pengembalian barang yang lainnya. Barang yang kedua yang mau kita kembalikan yaitu adalah barang Grand Polo. Kita klik Grand Polo-nya. Tidak ingin semua barang diretur ya. Kuantitinya hanya 1 saja yang kita kembalikan. Lalu di sini sudah otomatis ya. Jadi total semuanya yang dikembalikan nilainya sebesar 1.430.000. Kalau sudah, ya setelah barangnya sudah sesuai, silahkan kita lakukan transaksi simpan dan tutup. Nah,
Nilai biaya menggunakan nilai di retur. Jika berbeda dengan harga retur, selisihnya akan dialokasikan ke HPP. Kita klik OK saja. Sudah selesai 3 transaksi, nanti satu transaksi berikutnya akan saya berikan di pertemuan berikutnya, ya, supaya teman-teman ada kerjaannya. Saya juga ada kerjaannya. Oke, sampai ketemu lagi dengan video saya berikutnya, supaya tidak menghabiskan waktu dan kuota teman-teman, jadi cukup di-download aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.